Welcome back teman-teman dalam Learn with Handri. Pada kali ini kita akan melanjutkan kembali ya. Sebelumnya kita udah belajar mengenai selection. Cuma mungkin di video-video yang sebelumnya ada beberapa teman-teman yang menanyakan gimana sih cara menggunakan if else sebenarnya. Mungkin penjelasan sebelumnya mungkin terlalu cepat ya. Terlalu cepat ataupun mungkin penjelasannya kurang detail. Nah, khusus video kali ini saya akan membahas detailnya ya. Sebelumnya kan ada diberikan contoh penerapannya ya. Cuma mungkin beberapa bingung, jadi makanya saya buatkan kembali video ini untuk memperjelas penggunaan if else ataupun if ya. Oke. Nah, basically untuk penggunaan if itu biasanya kan kita mengecek suatu kondisi. Oke, ini kita buatkan dulu template-nya. Oke. Ini kita pakai misalkan number ya. Kemarin udah number ya, kita ganti umur ya, age. Misalkan 25. Nah, di sini kalau kita menggunakan umur ya, contoh kita pengen bikin kategori gitu ya, kategori. Misalkan seperti ini. Umur 1 sampai umur 10 mudah banget misalkan. Terus 11 sampai 20 mudah. Oke. Bukan mudah ya, ganti remaja misalkan. Oke, terus 21 sampai 30 misalkan profesional muda. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat ya, untuk contoh ini di sini kan ada 3 kategori. Sedangkan inputannya kita itu hanya ada satu inputan, umurnya adalah 25 ya. So, untuk membuat 3 ini ya pastinya kita harus memakaikan else if. Ya, contoh. Oke. Misalkan if age-nya lebih besar sama dengan 21 dan age-nya lebih kecil sama dengan 30, makanya print profesional muda. Nah, kenapa terus selanjutnya kan pasti mungkin ada beberapa yang bingung. Ini seharusnya pakai else if ya, else if kayak gini. Atau kita pakai if sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai if, dia itu, nih coba ya saya buatin. Age-nya ini lanjutin saja ya, lebih besar sama dengan 11 dan age-nya lebih kecil sama dengan 20. Ini kalau teman-teman bingung, loh kok bikin if-nya ini kok nggak ada kurung-kurung awal kayak gini? Karena dia cuma satu baris, nggak masalah ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Kemudian kita buatkan lagi age 1, age lebih kecil sama dengan 10. Oke. Nah, ini kita save. Kita coba jalanin ya teman-teman ya. Oh, titik komanya lupa. Oke. Keluarnya kan profesional muda gitu ya. Benar nggak jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah benar gitu kan ya. Karena kita masukinnya umur 25
Ya berarti dia berada di range umur profesional muda dong. Loh, kok pasti pertanyaan berikutnya adalah, loh, kok pakai if bisa benar profesional muda? Apa bedanya kalau pakai sama else if? Nah, kita coba ya. Else if. Jalanin. Keluarnya juga profesional muda. Kayak gitu ya. Berarti kalian pakai if, kalian pakai else if, keluarnya juga profesional muda. Kok bisa? Sebenarnya benar yang mana gitu kan ya. Nah, kalau kalian pakai, kita balikan. Kalau kalian pakai if, cara kerjanya kayak gini ya. Ini pastikan dia jalaninya line by line ya, karena si itu prosedural, dia bakal jalanin mulai dari baris paling atas. Umurnya 25 inputan. Terus dicek dong, apakah 25 satisfy dan kondisinya ini? Ya, 25 lebih besar sama dengan 21? True. Oke. Terus, dan apakah si 25 lebih kecil sama dengan 30? True. Karena dia true dan true adalah true. Makanya dia bakal masuk ke dalam kondisi yang ini. Makanya kecetaklah profesional muda. Nah, nggak berhenti sampai sana, dia bakal ngecek lagi. Karena teman-teman memanggil if. Ya. Jadi kalau if udah selesai di sini dicek, teman-teman ngecek lagi. Apakah 25 lebih besar sama dengan 11? True ya, karena 25 lebih besar 11. Dan apakah 25 lebih kecil sama dengan 20? False. True dan false adalah false. Makanya perintah ini nggak dijalanin. Nah, nggak berhenti sampai sana. Akan lanjut kembali ke bawahnya, dicek lagi if 25 lebih besar dengan 1, true. 25 lebih kecil sama dengan 10, false. Makanya adalah false dan nggak bakalan kecetak ini. Oke, hanya ini doang yang kecetak. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nah, kita coba copy. Kita taruh di bawah. Kita bersihkan dulu. Nah, coba kita jalanin kalau else if. Else if gimana? Nah, kalau else if, teman-teman coba perhatikan. Age-nya kan 25 ya, teman-teman ya. Oke. Apakah 25 lebih besar sama 21? Sama sih tadi jalaninnya ya. True dan true. Makanya dia adalah true dan ini kecetak. Nah, terus apakah berikutnya ini dijalanin nggak? Jawabannya adalah enggak dijalanin lagi. Karena if else if ini adalah satu kesatuan. Kalau satu kondisi sudah satisfy, dia nggak bakal nggak bakal ngecekin lagi kondisi yang ada di bawahnya. Contoh ya, misalkan di sini age-nya saya ganti ya menjadi misalkan 15. Oke, kita cek. Oke, apakah 15 lebih besar sama dengan 21? Ya, jawabannya adalah false. Apakah 15 lebih kecil sama dengan 30? Jawabannya true. False dan true adalah false. Terus ini nggak bakal kecetak, dia bakal ngecek lagi di kondisi yang berikutnya. Oke. 15 lebih besar sama dengan 11? True. 15 lebih kecil sama dengan 20 juga true. So, jawabannya adalah true dan remaja bakal yang kecetak. Karena remaja udah kecetak, berikutnya lagi ini nggak perlu dijalankan kembali. Karena cukup satu kondisi yang satisfy di dalam if else-nya ini, dia udah selesai. Oke, jadi untuk kasusnya kita yang ini, ya, kita punya 3 kategori, ya, 1-10, 11-20, dan 21-30. Sebenarnya kan umur inputannya cuma 1, ya. Jadi kita harus memakai yang konsep else if. Oke? Karena lebih cocok ya teman-teman ya. Umurnya kita cukup ngecekin sekali. Oke? Yang ini nggak perlu.
Kalau kita jalanin, harusnya keluarnya adalah remaja. Oke? Jadi kira-kira seperti demikian. Sama halnya ini dengan video yang sebelumnya teman-teman ya. Pada saat teman-teman melakukan konversi nilai ke grading, ya, itu juga memakai prinsip yang seperti ini. Oke? Jadi jangan sampai teman-teman ketukar, jangan sampai bingung kapan harus pakai if yang double kayak gini, ya, dan kapan harus pakai if else, ya. Prinsipnya kayak demikian. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.